Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani S. Saya dari kelas B, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6 dengan NIM 0421011110. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistik Pendidikan, yaitu berupa pertama, yaitu menentukan nilai frekuensi dari 50 data random kisaran 60 sampai 95 menggunakan Excel. Dan yang kedua yaitu mencari ukuran data pada hasil UTS mahasiswa mata kuliah statistik menggunakan rumus Excel dan toolbar. Nah, langsung saja ke nomor pertama, yaitu menentukan nilai frekuensi dari 50 data random. Nah, di sini saya telah menyiapkan 50 data random yang saya maksud tadi. Nah, untuk mencari nilai frekuensi dari data ini, maka cara yang harus kita lakukan, yang pertama yaitu mencari jumlah data yang dilambangkan dengan N. Nah, untuk mencari jumlah data yaitu sama dengan ketik konta, lalu blok semua data ini, balas kurung, enter. Selanjutnya max. Nah, untuk max sama dengan ketik max, lalu blok semua data, balas kurung, enter. Untuk mencari min sama dengan min, blok semua data, balas kurung, enter. Nah, untuk mencari range, range ini berarti pengulangan, yaitu max dikurang dengan min sama dengan nilai max dikurang dengan nilai min, lalu enter. Kemudian mencari jumlah kelas yang dilambangkan dengan K, yaitu dengan menuliskan rumus sama dengan 1 ditambah 3,3. Namun di sini saya akan menggunakan titik karena format laptop saya menggunakan titik bukan koma. 3 dikali log n. Nah, log n-nya di sini berjumlah 50. Jadi 50 log 50 lalu balas kurung. Kemudian tekan enter. Nah, untuk jumlah kelasnya kita bulatkan saja ke atas menjadi 7. Selanjutnya yaitu untuk menentukan panjang kelas. Ini kita ketik sama dengan range dibagi dengan jumlah kelas, lalu tekan enter. Nah, dari hasil ini kita bulatkan ke atas. Kita bulatkan menjadi 6 saja. 6. Nah, setelah semua ini telah diketahui nilai-nilainya, selanjutnya kita akan membuat kolom interval dan frekuensi. Nah, yang pertama yaitu kolom interval dulu. Interval, karena jumlah kelasnya ada 7, maka kita buat 7 kelas di sini. Kita bagi 2 untuk batas nilai batas atas dan batas bawah. Nah, untuk menentukan batas bawah, yaitu yang pertama ketik sama dengan, lalu kita ambil nilai minima min dari data, yaitu 60, kemudian tekan enter. Selanjutnya mencari batas atas, yaitu sama dengan batas bawah ditambah panjang kelas, lalu dikurang 1. Nah, sebelum kita tekan enter, agar format dari sel pertama ini tidak mengikut ke bawah, maka kita perlu tambahkan dolar di antara ini. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, lalu tekan tombol enter. Selanjutnya kita tentukan lagi batas bawah di sel ini, yaitu sama dengan batas atas ditambah 1, lalu enter. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya mudah. Tinggal kita tarik saja sel pertama ini ke bawah untuk batas atas, maka nilainya akan muncul secara otomatis.
tentukan untuk batas bawah dan batas atas menjadi satu kolom saja. Jadi caranya seperti ini, kita buat dulu kolomnya. Nah, lalu di sini kita ketik sama dengan lalu connect, kemudian batas bawah, koma, tanda petik, strip, tanda petik, koma, batas atas, lalu balas kurung dan enter. Nah, jika sudah seperti ini, seperti biasa kita tarik saja ke bawah sampai balas 7. Nah, dan inilah interval yang sudah saya satukan. Nah, jika nilai intervalnya sudah kita dapat, kemudian tinggal kita tentukan nilai dari frekuensi data ini. Nah, frekuensi. Nah, untuk menentukan frekuensi pertama-tama kita blok dulu kolom yang ini, kemudian ketik sama dengan frekuensi, lalu blok semua data di sini, kemudian koma, batas atas, lalu balas kurung, kemudian kita tekan tombol enter, shift, dan kontrol secara bersamaan. Nah, maka nilai frekuensinya akan keluar secara otomatis seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menentukan apakah nilai frekuensi ini sudah benar atau belum, maka tinggal kita jumlahkan saja. Tekan dulu kolomnya. Nah, untuk menjumlahkan nilai frekuensi ini, maka kita ketik sama dengan sum, lalu blok semua nilai frekuensi ini, balas kurung, dan enter. Nah, jika di sini menunjukkan angka 50, maka nilai frekuensi ini sudah benar dan tepat karena sudah sesuai dengan jumlah data yang ada di sini. Dan inilah nilai frekuensi dari data ini. Selanjutnya tinggal kita atur saja. Ini bisa diberi warna dan cetak tebal agar lebih menarik. Beralih ke nomor 2, yaitu mencari ukuran data pada hasil UTS mahasiswa mata kuliah statistik menggunakan rumus Excel dan Tulpak. Nah, untuk data nilainya saya ambil dari data yang ada di nomor 1 dan sudah saya bentuk atau saya buat menjadi daftar nilai UTS mahasiswa seperti ini. Nah, jadi di nomor 2 ini saya akan mencoba menentukan berapa ukuran data dari hasil UTS mahasiswa ini. Nah, yang pertama kita tentukan min. Nah, untuk rumusnya sudah saya cantumkan di sini. Jadi langsung saja untuk min sama dengan, nah min berarti nilai rata-rata ya, average, average, kemudian blok semua nilai UTS ini, lalu tekan balas kurung dan enter. Nah, untuk median yaitu sama dengan median, blok semua data, balas kurung, dan enter. Kemudian untuk modus sama dengan mode, lalu blok semua data yang ini, kemudian balas kurung dan enter. Selanjutnya menentukan kuartil 1. Nah, sama dengan ketik kuartil, kemudian blok data nilai UTS, lalu ketik koma, karena di sini kuartil 1 maka setelah koma yaitu 1, lalu balas kurung, kemudian tekan enter. Selanjutnya kuartil 3 sama dengan kuartil, blok data, lalu koma 3, balas kurung, enter. Setelah itu mencari desil. Nah, desil yaitu sama dengan persentil, blok data, lalu koma, karena di sini
desil atau D5 berarti 0,5, lalu dibagi 10, kemudian balas kurung. Selanjutnya desil 9, yaitu sama dengan persentil, lalu blok data, koma, 9 dibagi 10, lalu balas kurung, enter. Setelah itu persentil 1 sama dengan persentil, lalu blok data, koma, 1 dibagi 100, lalu balas kurung, enter. Selanjutnya persentil 14, yaitu sama dengan persentil, blok data, koma, 14 dibagi 100, lalu balas kurung, kemudian enter. Selanjutnya persentil 67, blok data, koma, 67 dibagi 100, lalu balas kurung, enter. Selanjutnya persentil 95 sama dengan persentil, blok data, lalu koma, 95 dibagi 100, balas kurung, enter. Nah, selanjutnya mencari rentang. Rentang ini berarti max dikurang min atau nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Jadi sama dengan nilai max lalu dikurang min, kemudian enter. Selanjutnya simpang baku. Nah, simpang baku sama dengan STDV lalu blok data, balas kurung, enter. Selanjutnya itu ukuran keruncingan sama dengan code lalu blok data, balas kurung, enter. Dan yang terakhir yaitu ukuran kemiringan sama dengan scale kemudian blok data, balas kurung, enter. Nah, hampir dilupa bahwa dari data ini belum ditentukan jumlah keseluruhannya. Nah, untuk menentukan jumlah yaitu sama dengan sum lalu blok data lalu balas kurung, enter. Nah, jadi jumlahnya ini ada 3881. Nah, dan inilah ukuran data dari hasil UTS mahasiswa mata kuliah statistik menggunakan rumus Excel.
Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan cara menggunakan analisis toolpath untuk mencari ukuran data pada hasil UTS mahasiswa, yaitu data yang ini. Nah, pertama-tama kita perlu mengaktifkan analisis toolpath di file, kemudian option, lalu add-ins. Nah, pada analisis toolpath kita klik, lalu OK. Nah, maka analisis toolpath-nya sudah aktif. Selanjutnya, untuk mencari ukuran data ini secara otomatis, kita hanya perlu pergi ke data yang ini, lalu data analisis, kemudian pilih deskriptif statistik, lalu klik OK. Maka akan muncul kotak seperti ini. Nah, pada input range, kita hanya perlu memasukkan data nilai UTS ini semuanya, lalu tinggal kita checklist ini, label, new worksheet, summary, yang ini, dan ini. Nah, kalau sudah, tinggal kita klik OK. Nah, maka ukuran data dari hasil UTS mahasiswa akan keluar secara otomatis. Nah, mulai dari min, mode, atau modus, kemudian median, minimum, maksimum, dan lain-lain sebagainya. Bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya saya akan mencari persentil menggunakan analisis toolpath. Seperti biasa, kita ke data analisis, lalu cari range and persentil, kemudian OK. Lalu pada range dan persentil ini kita masukkan data nilai UTS tadi, kita blok. Nah, perhatikan antara ini dan ini harus di checklist, harus diberi tanda. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, tinggal kita klik OK. Nah, maka inilah hasil persentil dari ukuran data tadi. Bisa dilihat. Nah, jadi itulah tadi pembahasan yang bisa saya bawakan tentang, yaitu pertama menentukan nilai frekuensi, dan yang kedua mencari ukuran data pada hasil UTS mahasiswa. Dan inilah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.